Setidaknya saya sudah mengumpulkan 10 kampus pilihan yang ada di Kota Bandung untuk Anda yang ingin berkuliah di jurusan komputer atau teknologi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dan khususnya buat teman-teman yang baru lulus SMA atau teman-teman yang mau melanjutkan kuliah di jurusan teknologi informasi, saya akan share beberapa kampus. Ada sekitar 10 kampus yang dapat teman-teman gunakan atau teman-teman pilih sebagai tempat di mana teman-teman harus melanjutkan atau akan melanjutkan kuliah khusus untuk jurusan teknologi informasi, di mana di dalamnya kemungkinan ada jurusan teknik informatika maupun sistem informasi ataupun manajemen informatika. Nah, yang pertama, sebelum saya sebutkan satu-satu, urutan ini tidak menentukan bahwa baik tidaknya sebuah kampus, karena saya pikir baik tidaknya sebuah kampus ini banyak faktor dan banyak indikator yang bakal dijadikan patokan. Misalkan universitas terbaik berdasarkan tempat kan bisa, kemudian berdasarkan lulusan, berdasarkan kualitas, berdasarkan jumlah mahasiswa, berdasarkan mahal atau tidaknya kampus tersebut, atau faktor-faktor lain yang memang digunakan sebagai indikator untuk peringkat sebuah kampus. Nah, yang pertama, saya rekomendasikan teman-teman untuk berkuliah di Telkom University. Nah, kalau kita melihat tempatnya memang agak sedikit jauh dari tengah kota Bandung ya, tetapi Telkom University memiliki gedung sendiri, kemudian fasilitasnya juga lengkap. Saya juga pernah berkunjung ke sana, pernah beberapa ikut event yang diadakan oleh Telkom University. Beberapa kali sering ada juga pameran-pameran dari Telkom University. Nah, ketika namanya juga Telkom, maka afiliasinya adalah dengan PT Telkom Indonesia, walaupun sekarang ini tidak harus atau bukan dalam bentuk kedinasan seperti STT Telkom zaman dulu, di mana ketika sudah lulus dari STT Telkom kemudian bisa melanjutkan atau mendapatkan ikatan dinas dengan PT Telkom. Nah, kalau sekarang PT Telkom ini tidak ada ikatan dinas. Pilihan prodinya juga banyak, termasuk teknik informatika. Nah, saya melihat bahwa Telkom University selain berafiliasi dengan Telkom, dengan kampus yang bagus, kemudian link ke industrinya juga bagus. Jadi teman-teman boleh berkuliah di sana sebagai alternatif teman-teman untuk melanjutkan kuliah di non-negeri. Dan 10 yang saya sebutkan nanti adalah yang berstatus swasta ya. Jadi tidak berstatus negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa dibilang merekomendasikan teman-teman untuk kuliah di Universitas Universitas Komputer Indonesia atau Unikom. Tepatnya ini dekat dengan Gedung Sate ya, dengan Gedung Sate, kemudian Jalan Dipati Ukur. Kampusnya juga ada yang gedung baru, kemudian pilihan jurusannya juga ada dua seingat saya, ada teknik informatika, kemudian juga ada sistem informasi di dalamnya. Nah, teman-teman bisa kuliah secara reguler atau kuliah dengan kelas karyawan, kalau nggak salah di Unikom. Kalau lihat dari iklannya, Unikom ini lebih mengutamakan salah satunya adalah robotika. Nah, kalau teman-teman lihat iklan-iklannya itu juara robot, kemudian pernah juara di luar negeri begitu untuk urusan robotika. Maka teman-teman bisa kuliah di sini, walaupun tentu ketika masuk ke dalamnya bukan hanya robotika, tidak hanya robotika, bisa jadi robotika ada di jurusan lain, tetapi teman-teman bisa memilih jurusan komputer, yaitu teknik informatika maupun sistem informasi. Kemudian yang ketiga, saya merekomendasikan teman-teman untuk berkuliah di Universitas Widyatama. Nah, Universitas Widyatama ini kebetulan banyak teman-teman saya dosen di sana. Kemudian tempatnya tidak jauh dari Terminal Cahem ya, jadi ke arah Kota Bandung teman-teman bisa belok ke kiri atau belok ke kanan.
Kalau dari arah Cahem itu beloknya ke kanan, tapi kalau dari arah Bandung ke arah Cahem beloknya ke kiri. Ada juga jurusan teknik informatikanya di sana. Teman-teman bisa berkuliah. Kalau lihat kualitasnya sama lah, seluruh kampus juga sama. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi kualitas dari alumni tiap-tiap kampus. Bisa dilihat harganya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, kemudian dosen-dosennya siapa. Nah, teman-teman bisa sebagai cara untuk melihat apakah saya cocok kuliah ataukah sesuai dengan keinginan teman-teman atau tidak. Kemudian yang selanjutnya yaitu Universitas Pasundan. Nah, teman-teman kalau yang jurusan teknologi informasi itu pasti kenal yang namanya Sadika Galih ya. Pak Sadika Galih ini salah satu dosen yang cukup populer di YouTube dengan panduan atau dengan tutorial programmingnya atau web programming Unpas. Nah, teman-teman kalau kuliah di Unpas dan jurusan teknik informatika kemungkinan bakal ketemu dengan Pak Sadika Galih. Nah, kampusnya kalau tidak salah untuk teknik informatika ini ada di Setiabudi Bandung. Jadi dekat UPI ya, dekat Universitas Pendidikan Indonesia, ada di situ kampusnya. Universitas Pasundan, kemudian Fakultas Teknik ada di situ. Kemudian pilihan selanjutnya yaitu BINUS University. Nah, BINUS juga ada di Bandung. Nah, sebagian dosen ada yang ngajar di BINUS, ya gitulah. Orang dosen-dosen di teknik informatika juga sama, tidak begitu banyak. Jadi mereka kadang ngajar di sini, ngajar di sana. Salah satunya adalah mungkin di BINUS University. Nah, di BINUS University ini tempatnya ada di tengah-tengah mall ya, di Pascal Hyper Square. Nah, ini ada di tengah kota. Jadi kalau kita masuk ke mall Pascal Hyper Square itu di tengah ada gedung tinggi BINUS. Nah, teman-teman, kampus ini juga sangat recommended. Kemudian teman-teman bisa lihat profilnya seperti apa, harganya seperti apa, kemudian dia lihat lagi dosennya seperti apa, lulusannya seperti apa. Saya pikir yang saya sebutkan dari awal sampai BINUS ini dan mungkin di selanjutnya ini memiliki kualitas pengajaran yang bagus, dosen yang bagus, dan memiliki alumni yang bagus, serta link ke industrinya bagus. Jadi kalau teman-teman masuk ke kampus, jangan lupa untuk memberikan link industrinya supaya teman-teman ketika belajar di kampus tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan saja atau skill saja, tetapi teman-teman mendapatkan network yang bagus untuk nantinya bekerja atau nantinya menjadi entrepreneur dan teman-teman punya link yang bagus ke industri. Kemudian yang selanjutnya ada ITHB. ITHB ini dekat Unikom, dekat Unikom. Kalau teman-teman lewat ke Unikom, jalannya sama, di Bati Ukur ada Institut Teknologi Harapan Bangsa. Ada jurusan teknik informatikanya juga, teman-teman bisa kuliah di situ. Nah, itu juga jadi alternatif teman-teman jika memilih untuk berkuliah teknologi informasi di Bandung. Kemudian yang selanjutnya adalah yang sering saya dengar adalah STIMIK Amik Bandung. Nah, STIMIK Amik Bandung juga ada jurusan teknik komputer, kemudian sistem informatika, dan saya meyakini bahwa yang saya sebutkan tadi akreditasinya bagus di Kemendikbuddikti ya. Jadi akreditasinya bagus. Ketika teman-teman memutuskan kuliah di teknik informatika tetapi ingin menjadi PNS atau menjadi ASN, silahkan. Salah satu pilihannya bisa di STIMIK Amik Bandung. Lokasinya di Jalan Jakarta ya, di Jalan Jakarta. Nah, itu alternatif yang bisa teman-teman pilih. Selanjutnya ada Politeknik Piksi Ganesha. Nah, yang ini juga sering saya dengar, khususnya yang ngelamar ke kantor ini salah satunya ada dari Piksi Ganesha. Setahu saya fokus TI mereka itu ada di rumah sakit. Jadi nantinya kalau teman-teman kuliah di sana itu tidak akan jauh dari apa yang dipelajari berhubungan dengan komputer yang ada di rumah sakit atau sistem-sistem yang ada di rumah sakit seperti Medrec, kemudian IT for hospital begitu ya. Jadi teman-teman bisa berkuliah di sana. Apa yang belum kesebut lagi? Universitas
Katolik Parahyangan juga bagus. Kemudian teman-teman juga, nah kalau Universitas Katolik Parahyangan ini lokasinya di Ciumbuleuit ke atas ya, dari ITB ke atas. Ini cukup dingin lokasinya, jadi teman-teman kalau ingin kuliah di sana juga menjadi alternatif. Nah, yang ke bawah, yang deket Pasteur, ada juga dua pilihan kampus di sana. Satu adalah Universitas Pasim. Nah, Universitas Pasim terletak di Jalan Dakota. Nah, kalau Universitas Pasim, teman-teman juga ada jurusan teknologi informasinya. Khususnya buat yang karyawan, khususnya buat yang sambil bekerja, saya pikir Pasim juga cocok untuk teman-teman. Dan yang terakhir ada Universitas em, Maranatha ya. Universitas Maranatha ini juga berada dekat Pasteur, tepatnya di Jalan Surya Sumantri. Teman-teman bisa kuliah di situ. Nanti teman-teman belajar banyak hal. Saya juga punya teman yang dalam tanda petik jadi ketika keluar dari Universitas Kristen Maranatha. Nah, teman-teman bisa masuk ke Maranatha atau juga kampus lain pilihan teman-teman yang ada di Kota Bandung begitu ya. Kalau dari saya pesannya satu, sesuaikan dengan budget teman-teman, jangan memaksakan untuk kuliah di kampus yang memang teman-teman lihat, ih wah mahal ini mah, walaupun kualitasnya mentereng begitu ya, tetapi teman-teman harus disesuaikan dengan budget teman-teman selama kuliah, jangan sampai kuliah malah putus di tengah jalan. Kemudian yang kedua, lihat network ke industrinya, bagus nggak nih dosen-dosennya siapa, kemudian kira-kira hubungan dengan industrinya seperti apa. Selanjutnya yang harus teman-teman lihat adalah profil alumninya. Profil alumninya siapa saja nih, kemudian capture-nya seperti apa, sudah jadi apa, terus sekarang jadi apa, melanglang buana di mana. Ini bisa lihat teman-teman dari profil-profil alumninya. Kemudian tempat juga teman-teman harus perhatikan, kalau nggak yang suka panas tapi yang sukanya dingin boleh yang agak atas. Kalau yang kuat-kuat panas sedikit bisa di kampus-kampus yang memang agak sedikit panas cuacanya, karena tidak semua di kota Bandung juga dingin begitu ya, tetapi kalau memang waktunya musim dingin semuanya jadi dingin. Nah, selain itu yang terakhir adalah yang teman-teman kemungkinan mampu ya. Jadi jangan paksakan bahwa teman-teman harus kuliah di kampus A, tetapi secara skill, kemudian secara budget, kemudian secara motivasi dan segala macamnya teman-teman tidak mampu. Nah, jadi teman-teman yang harus dipikir, saya mah keren nih, harus kuliah di kampus keren juga, silakan. Kalau teman-teman, aduh aku belum keren, bukan berarti merendahkan diri teman-teman, tetapi teman-teman bisa mengukur diri, jangan sampai kuliah di tempat yang secara fisik atau secara mental teman-teman tidak sampai. Nah, yang terpenting teman-teman harus tetap semangat, tetap kuliah dimanapun, timba ilmu sebanyak-banyaknya, timba ilmu dari dosen, jangan sering diem di kampus tetapi harus sering berinteraksi dengan dosen supaya teman-teman juga mendapatkan insight baru dalam teknologi informasi. Kemudian juga akses perpustakaan yang ada, akses digital library yang ada, supaya teman-teman begitu keluar dari jurusan komputer itu menjadi orang yang sangat powerful, baik menjadi seorang employee atau seorang entrepreneur, teman-teman akan luar biasa. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.